Malam itu, suara dentingan piring terdengar di dapur. Nadia melangkah pelan menuju meja makan. Seperti biasa, yang tersisa untuknya hanya sepiring nasi dingin dengan lauk yang hampir basi. Ia menelan ludah, menatap ke arah ibu mertuanya, Bu Lastri, yang sedang menyantap hidangan hangat bersama suami. Apa aku seburuk itu? Sampai hanya pantas diberi makanan sisa, pikir Nadia sambil tersenyum pahit. Tak ada yang tahu, termasuk suaminya sendiri, bahwa suatu hari nanti kebenaran yang terungkap akan membuat semua orang di rumah itu menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa klik tombol like, ramaikan kolom komentar, tulis di kota mana kalian tinggal. Bagikan kepada temanmu jika ini bermanfaat dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Malam itu, suasana rumah tampak sunyi. Hanya terdengar suara dentingan sendok yang beradu dengan piring. Nadia berjalan perlahan menuju meja makan, menundukkan kepala saat melihat hidangan yang tersisa untuknya. Piringnya hanya berisi sepiring nasi dingin dengan sisa sayur bening, yang tinggal kuahnya, serta sepotong tahu yang sudah mulai mengeras. Di seberang meja, Bu Lastri dengan santainya menikmati ayam goreng yang masih panas, lengkap dengan sambal terasi dan lalapan segar. Pak Suryo, suaminya, makan dengan diam, seperti biasa. Ia tidak pernah banyak bicara di meja makan, seolah tak ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga yang dikendalikan istrinya. Nadia menelan ludahnya, mencoba menahan rasa perih di hatinya. Ini bukan pertama kalinya ia mendapatkan makanan sisa. Setiap malam, keadaannya selalu seperti ini. Ia selalu menjadi orang terakhir yang makan. Selalu diberi bagian yang paling tidak layak dibandingkan yang lain. Nadia, kenapa kamu diam saja? Makanlah cepat, jangan melamun, tegur Bu Lastri dengan nada ketus. Nadia tersentak dan buru-buru mengambil sendoknya. Iya Bu, jawabnya pelan. Saat suapan pertama masuk ke mulutnya, rasanya hambar. Nasinya sudah dingin, tahu yang ia gigit pun keras dan kering. Tapi ia tetap mengunyah dengan sabar, mencoba mengabaikan ketidakadilan yang ia alami. Sementara itu, Bu Lastri dengan lahap menggigit ayam gorengnya, mengunyahnya dengan nikmat, lalu menyeruput teh hangat yang mengepul. Nadia bisa mencium aroma sedap masakan yang tadi ia sendiri yang memasaknya. Tapi untuk dirinya sendiri, ia hanya mendapatkan sisanya. Pak Suryo sesekali melirik Nadia, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, seperti biasa, ia memilih diam dan melanjutkan makannya. Sabar Mas. Setiap malam, Raka, suaminya, pulang terlambat karena pekerjaannya. Dan setiap malam juga, Nadia harus makan sendirian setelah semuanya selesai makan. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta lebih. Tapi di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah aku memang tidak pantas makan? Seperti mereka, ia menelan suapan terakhirnya dengan susah payah. Tak ada yang tahu, termasuk suaminya sendiri, bahwa suatu hari nanti kebenaran yang terungkap akan membuat semua orang di rumah ini menyesal. Nadia adalah wanita berusia 27 tahun yang menikah dengan Raka, pria yang ia cintai. Sejak awal pernikahan, ia tahu bahwa hidup mereka tidak akan mudah. Raka bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan swasta dengan gaji pas-pasan. Mereka belum mampu membeli rumah sendiri, sehingga terpaksa tinggal di rumah mertuanya di Yogyakarta. Pada awalnya, Bu Lastri bersikap cukup baik padanya. Saat Nadia dan Raka baru menikah, Bu Lastri masih menunjukkan sikap ramah. Meskipun tetap ada jarak. Untuk sementara, kalian tinggal di sini dulu, ya, kata Bu Lastri saat itu. Rumah ini masih cukup untuk kalian berdua. Nadia mengangguk penuh syukur. Terima kasih Bu, saya akan membantu sebisa mungkin di rumah ini. Namun, hanya beberapa minggu setelah pernikahan mereka, sikap Bu Lastri mulai berubah. Nadia, kalau sudah tinggal di rumah orang,
Jangan cuma duduk manis. Katanya suatu pagi, kamu harus rajin membantu pekerjaan rumah. Baik, Bu, jawab Nadia. Sejak saat itu, hampir semua pekerjaan rumah tangga jatuh ke tangannya. Setiap pagi, ia harus bangun lebih awal untuk memasak sarapan, mencuci pakaian seluruh anggota keluarga, menyapu dan mengepel lantai, serta mencuci piring. Setiap kali ia duduk untuk beristirahat, Bu Lastri selalu menemukan alasan untuk menyuruhnya bekerja lagi. Nadia, lantainya masih kotor. Sapu lagi, Nadia. Jemuran sudah kering. Cepat angkat. Nadia, kamu masih punya waktu untuk duduk, ada banyak pekerjaan di dapur. Dan setiap kali ia melakukan kesalahan kecil, Bu Lastri selalu menyindirnya. Dasar menantu gak tahu diri, sudah numpang. Masih gak becus kerja. Nadia hanya diam dan menelan kata-kata itu. Ia tidak ingin bertengkar dengan ibu mertuanya. Ia memilih bersabar, berharap bahwa seiring berjalannya waktu, Bu Lastri akan menerimanya dengan baik. Tapi harapan itu semakin lama semakin pudar. Raka adalah pria yang baik dan pekerja keras. Setiap hari, ia berangkat pagi dan pulang sore untuk bekerja di sebuah perusahaan swasta. Namun, karena pekerjaannya yang menyita waktu, ia tidak menyadari bagaimana ibunya memperlakukan Nadia ketika ia tidak ada di rumah. Ketika Raka pulang kerja, suasana rumah selalu tampak normal. Nadia, ambilkan minum untuk suamimu, kata Bu Lastri dengan senyum manis. Baik, Bu, jawab Nadia sambil membawa segelas air untuk Raka. Mas, bagaimana harimu? Tanya Nadia dengan lembut. Seperti biasa, sayang. Sibuk, jawab Raka sambil tersenyum. Di depan Raka, Bu Lastri selalu bersikap seolah-olah ia menerima Nadia dengan baik. Namun, begitu Raka tidak ada, sikapnya berubah menjadi dingin dan kasar. Suatu malam, setelah Raka tertidur, Nadia duduk di sudut kamar mereka, menatap tangannya yang kasar karena terlalu sering mencuci dan bekerja. Ia menggenggam jemarinya sendiri, merasakan betapa kulitnya mulai mengeras dan pecah-pecah. Ia ingin menangis, tapi ia menahan air matanya. Sampai kapan aku harus bertahan seperti ini? Namun, ia kembali meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya sementara, bahwa suatu hari nanti keadaan akan berubah. Suatu hari, Nadia mulai berpikir bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Ia ingin membantu perekonomian keluarga, ingin melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar menjadi pelayan di rumah mertuanya. Setelah mempertimbangkan banyak hal, ia memutuskan untuk membuat kue dan menjualnya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan adonan. Dengan telaten, ia mencetak dan memanggang kue-kue kecil yang ia pelajari dari internet. Setelah selesai, ia mengemasnya dan membawanya ke warung Pak Joko di ujung gang. Pak Joko, ini kue buatan saya. Kalau boleh, saya ingin menitipkan di sini, kata Nadia dengan penuh harap. Pak Joko mengamati kue-kue itu dan tersenyum. Boleh Nadia, kita coba jual dulu ya. Nadia pulang dengan perasaan lega. Setidaknya, ia mencoba melakukan sesuatu. Namun, ketika Bu Lastri mengetahui hal itu, reaksinya justru di luar dugaan. Kamu pikir rumah ini pasar? Bentak Bu Lastri. Kenapa kamu malah sibuk jualan? Kalau mau cari uang, pergi dari sini dan cari tempat sendiri. Najia, Tekjia. Ia ingin menjelaskan bahwa ia hanya ingin membantu. Tapi ia tahu bahwa Bu Lastri tidak akan mau mendengarnya. Malam itu, ia duduk di sudut kamar, menatap kue-kue yang tersisa di kotaknya. Ia menggenggam tangannya yang mulai terasa lelah, tetapi hatinya lebih lelah lagi. Tanpa ia sadari, sebentar lagi hidupnya akan berubah total. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi. Malam itu, Nadia duduk termenung di depan jendela kamar, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Hatinya terasa berat. Ia menghela napas panjang.
mengingat perkataan Bu Lastri yang masih terngiang di telinganya. Kalau mau cari uang, pergi dari sini dan cari tempat sendiri. Seolah-olah ia bukan menantu, tapi orang asing yang hanya menumpang. Di kasur, Raka sudah tertidur pulas, lelah setelah seharian bekerja. Nadia melirik suaminya, lalu mengalihkan pandangannya kembali keluar jendela. Ia tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Apa aku harus terus bertahan di rumah ini? Sampai kapan aku bisa menahan semuanya? Di luar kamar, ia mendengar suara langkah kaki. Ia mengira itu Pak Suryo yang hendak ke kamar mandi. Tetapi langkah itu berhenti di depan kamar mereka. Nadia menahan napas, lalu perlahan bangkit dan membuka pintu. Di luar, Bu Lastri berdiri dengan tangan bersedekap. Wajahnya penuh amarah. Kamu pikir bisa diam-diam jualan di belakangku? Bisik Bu Lastri dengan nada tajam. Aku tidak suka menantu yang cari uang sendiri. Kalau kamu sibuk, siapa yang akan mengurus rumah ini? Nadia menggigit bibirnya. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia hanya ingin membantu Raka. Tapi ia tahu percuma berdebat dengan ibu mertuanya. Besok aku tidak mau lihat kamu jualan lagi. Lanjut Bu Lastri. Fokus saja jadi istri dan menantu yang tahu diri. Setelah mengatakan itu, Bu Lastri berbalik dan berjalan ke kamarnya. Nadia hanya bisa berdiri di ambang pintu, merasa hatinya semakin hancur. Ia menghela napas berat dan kembali ke kasur, berusaha tidur meskipun pikirannya terus berputar. Tanpa ia sadari, takdir sedang menyiapkan kejutan besar untuknya, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Keesokan harinya, pagi itu, Nadia tetap memasak dan melakukan semua pekerjaan rumah seperti biasa. Seolah-olah kejadian semalam tidak pernah terjadi. Saat sarapan, Raka duduk di meja makan sambil menikmati nasi goreng yang dibuat Nadia. Istriku memang jago masak, kata Raka sambil tersenyum. Nadia tersenyum kecil, tetapi Bu Lastri hanya melirik tajam. Setelah selesai beres-beres, Nadia pergi ke warung Pak Joko untuk mengecek apakah kuenya laku. Saat tiba di sana, ia terkejut melihat Pak Joko tersenyum lebar. Nadia, kue-kue yang kamu titipkan kemarin laku keras, katanya dengan penuh semangat. Mata Nadia membesar. Sungguh, Pak? Iya. Bahkan banyak yang tanya, apakah ada lagi hari ini? Nadia merasa dadanya menghangat. Ia tidak menyangka bahwa kuenya akan disukai banyak orang. Pak Joko memberikan uang hasil penjualan kemarin. Meski jumlahnya tidak banyak, tetapi bagi Nadia, itu adalah harapan. Namun, kebahagiaannya hanya bertahan sebentar. Saat ia pulang dan masuk ke rumah, Bu Lastri sudah berdiri di ruang tamu dengan tangan di pinggang. Kamu masih jualan? Tanyanya dengan nada marah. Nadia menunduk. Bu, saya hanya diam, bentak Bu Lastri. Aku sudah bilang, aku tidak mau menantu yang sibuk cari uang sendiri. Apa kamu tidak dengar? Nadia mengepalkan tangannya, berusaha menahan air mata. Ia ingin berteriak bahwa ia hanya ingin membantu keluarga. Tapi, ia tahu Bu Lastri tidak akan pernah mengerti. Namun, di saat itulah, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pak Suryo, yang selama ini selalu diam, tiba-tiba berbicara. Lastri, cukup, suaranya tegas, membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Bu Lastri menoleh dengan tatapan, tidak percaya. Apa maksudmu, Pak? Pak Suryo berdiri, menatap istrinya dengan wajah serius. Aku sudah cukup lama diam, tapi aku tidak bisa lagi melihatmu memperlakukan Nadia seperti ini. Bu Lastri terbelalak. Jadi sekarang kamu membela menantu kita lebih daripada istrimu sendiri. Pak Suryo menghela napas panjang. Aku tidak membela siapapun. Aku hanya ingin mengatakan sesuatu yang selama ini kau tidak tahu. Semua mata tertuju pada Pak Suryo. Nadia menatapnya dengan bingung. Ada apa, Pak? Pak Suryo menatap Nadia dengan penuh penyesalan. Nadia, kamu bukan menantu biasa. Kamu adalah
Kalimatnya terhenti, membuat semua orang menahan napas. Kebenaran yang sebentar lagi terungkap akan mengubah segalanya. Pak Suryo menarik napas dalam sebelum akhirnya berkata, "Nadia, kamu bukan hanya sekadar menantu di rumah ini. Kamu adalah pewaris dari keluarga yang lebih besar dari yang kita semua bayangkan." Nadia mengernyitkan dahi, bingung dengan ucapan tersebut. "Maksud Bapak?" Bu Lastri, yang sejak tadi berdiri dengan wajah penuh amarah, kini tampak ragu. Ia tidak mengerti kemana arah pembicaraan suaminya. Pak Suryo menatap Nadia dengan penuh penyesalan. "Sebenarnya, aku sudah lama tahu siapa kamu, tapi aku tidak pernah memberitahumu. Karena aku takut ini akan mengubah segalanya. Namun, setelah melihat bagaimana kamu diperlakukan di rumah ini, aku tidak bisa diam lagi." Raka, yang baru saja masuk ke ruangan setelah mendengar suara ribut, memandang ayahnya dengan bingung. "Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Apa maksudnya? Nadia adalah pewaris keluarga besar." Pak Suryo menatap istrinya dengan tajam sebelum melanjutkan. "Keluarga Nadia, mereka adalah keluarga kaya raya dari Jakarta. Ayahnya adalah seorang pengusaha besar yang memiliki banyak aset, tetapi sebelum meninggal, dia ingin agar Nadia hidup sederhana dan tidak bergantung pada kekayaan." Nadia terkejut. "Tapi, saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Sejak kecil, saya hanya hidup sederhana dengan ibu." Pak Suryo mengangguk. "Karena ayahmu ingin kamu tumbuh tanpa ketergantungan pada uangnya. Dia menitipkan sejumlah besar aset atas namamu, tetapi dia tidak ingin kamu mengetahuinya sampai saat yang tepat." Bu Lastri terdiam. Tubuhnya sedikit gemetar. Wajahnya yang tadinya penuh amarah, kini berubah pucat. "Nadia, kaya?" gumamnya, hampir tidak percaya. "Ya," lanjut Pak Suryo. "Dan sekarang, waktunya kamu tahu kebenarannya." Nadia masih sulit mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Selama ini, ia merasa dirinya hanyalah wanita biasa yang harus berjuang untuk bertahan hidup. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia memiliki sesuatu yang jauh lebih besar. Sementara itu, Bu Lastri mulai panik. Wanita itu mencoba tersenyum canggung dan berkata, "Nadia, Nak, Ibu minta maaf kalau selama ini bersikap keras. Ibu hanya ingin kamu belajar hidup mandiri." Nadia menatap ibu mertuanya dengan tatapan kosong. Ia bisa melihat jelas perubahan sikap Bu Lastri. Baru beberapa menit lalu, wanita itu ingin mengusirnya dari rumah. Sekarang, setelah mengetahui kebenaran, ia tiba-tiba bersikap manis. Raka menatap ibunya dengan kecewa. Jadi selama ini, ibu memperlakukan Nadia dengan buruk hanya karena menganggapnya tidak berharga. Bu Lastri membuka mulutnya, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Pak Suryo menghela napas panjang. "Aku menyesal tidak memberitahumu lebih awal. Nadia, aku hanya berharap kamu bisa tetap hidup sederhana dan bahagia bersama Raka, tanpa harus terbebani dengan warisan ayahmu. Tapi aku salah. Aku tidak menyangka kamu diperlakukan seburuk ini di rumah ini." Air mata mulai menggenang di mata Nadia. Ia tidak menangis karena bahagia mengetahui warisan itu, tetapi karena selama ini ia telah berusaha sekuat tenaga untuk diterima oleh keluarga Raka hanya untuk diperlakukan tidak adil. Dengan suara lirih, ia berkata, "Saya tidak butuh warisan itu. Saya hanya ingin dihargai sebagai manusia." Kata-katanya membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Pak Suryo menepuk pundaknya dengan lembut. "Dan mulai sekarang, kamu akan mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hakmu." Nadia mengangguk pelan. Ia tahu hidupnya akan berubah setelah ini. Tapi satu hal yang pasti, tidak akan ada lagi yang bisa meremehkannya. Sementara itu, Bu Lastri duduk dengan wajah penuh penyesalan. Kini, ia sadar bahwa menantu yang selama ini ia anggap remeh, ternyata adalah seseorang yang jauh lebih berharga dari yang ia kira. Dan ia tidak bisa membayangkan
bagaimana Nadia akan membalas semua perlakuannya selama ini. Suasana ruang tamu masih sunyi. Semua orang terdiam, seolah masih mencoba mencerna kenyataan yang baru saja terungkap. Nadia, yang selama ini diremehkan, ternyata adalah pewaris dari keluarga kaya raya. Bu Lastri menatap Nadia dengan wajah yang sulit dibaca antara terkejut, takut, dan menyesal. Tangannya saling menggenggam erat, seolah mencari pegangan di tengah badai yang baru saja melanda dirinya. Nadia sendiri masih berusaha memahami situasi ini. Hatinya terasa campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena akhirnya tahu kebenaran tentang dirinya. Tapi, di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan sakit hati yang telah ia rasakan selama ini. Pak Suryo menatap menantunya dengan lembut. Nadia, aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal tidak membelamu sejak awal. Aku seharusnya menghentikan Lastri sebelum semuanya sejauh ini. Nadia menggeleng pelan. Tidak apa-apa, Pak. Semua sudah terjadi. Namun, Raka tidak bisa menahan emosinya. Ia menatap ibunya dengan tatapan penuh kekecewaan. Ibu, selama ini aku pikir ibu hanya keras. Tapi ternyata ibu benar-benar memperlakukan Nadia seolah-olah dia bukan bagian dari keluarga kita. Bu Lastri menelan ludah. Raka, nak, ibu hanya ingin yang terbaik untuk keluarga ini. Ibu tidak tahu kalau Nadia sebenarnya. Jadi kalau Nadia bukan orang kaya, ibu tetap akan memperlakukannya seperti ini? Potong Raka dengan nada tajam. Bu Lastri tidak bisa menjawab. Raka menghela napas panjang dan menoleh ke Nadia. Kamu mau tetap di sini? Nadia terdiam sejenak. Ia menatap wajah suaminya, lalu beralih ke wajah mertuanya yang masih tampak cemas. Ia tahu bahwa sekarang ia memiliki pilihan. Ia bisa pergi dan meninggalkan semua ini, atau tetap tinggal dan menghadapi mereka. Namun, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Sebuah cara untuk membalas perlakuan Bu Lastri, tetapi dengan cara yang tidak akan membuatnya jatuh ke level yang sama. Nadia tersenyum tipis, lalu berkata, "Saya tidak akan pergi, Raka. Tapi mulai sekarang, semuanya akan berubah." Bu Lastri menegang. Maksudmu apa, Nadia? Nadia menatapnya dengan tajam. Mulai sekarang, saya tidak akan lagi menjadi menantu yang menerima perlakuan semena-mena. Saya akan memperlakukan ibu seperti ibu memperlakukan saya. Bu Lastri langsung pucat. Nadia, kamu tidak bisa. Kenapa tidak? Nadia menyela. Saya sudah cukup bersabar, Bu. Sekarang, saya ingin ibu merasakan bagaimana rasanya menjadi saya selama ini. Pak Suryo menahan senyum kecil, sementara Raka menatap istrinya dengan bangga. Mulai sekarang, saya yang akan mengatur rumah ini. Lanjut Nadia. Ibu ingin makan? Silakan masak sendiri. Ingin sesuatu? Ibu bisa berusaha sendiri. Seperti yang ibu paksa saya lakukan selama ini. Bu Lastri terbelalak. Nadia, kamu tidak bisa memperlakukan ibu seperti ini. Aku ini ibu mertuamu. Nadia menatapnya tanpa ekspresi. Dan saya, menantu yang selama ini hanya diberi makanan sisa. Saya hanya memberikan balasan yang pantas, Bu. Bu Lastri membuka mulutnya, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Ia tidak menyangka bahwa menantu yang selama ini ia remehkan, ternyata bisa berbalik melawannya. Jadi, ibu punya dua pilihan. Lanjut Nadia. Bisa tetap tinggal di sini dan menerima perlakuan seperti yang saya terima selama ini, atau pergi dan mencari tempat lain. Pak Suryo menepuk bahu istrinya dengan lembut. Aku pikir Nadia benar, Lastri. Mungkin sekarang saatnya kamu merasakan sendiri bagaimana rasanya diperlakukan seperti itu. Bu Lastri benar-benar kehabisan kata-kata. Ia menatap suaminya, lalu ke arah Raka, dan akhirnya ke Nadia. Nadia tersenyum tipis. Silakan pilih, Bu. Bu Lastri menelan ludah, menyadari bahwa ia akhirnya harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
ia merasakan bagaimana rasanya menjadi pihak yang tidak berdaya. Sejak hari itu, keadaan rumah berubah drastis. Nadia tidak lagi menjadi menantu yang harus melayani segala keperluan Bu Lastri. Justru sebaliknya, kini Bu Lastri harus merasakan bagaimana rasanya diperlakukan seperti ia memperlakukan Nadia selama ini. Pagi-pagi, biasanya Nadia yang bangun lebih awal untuk memasak dan menyiapkan sarapan. Namun kali ini, tidak ada satupun makanan yang tersaji di meja makan. Bu Lastri melirik ke dapur dengan raut bingung. Nadia hanya duduk santai di ruang tamu sambil menyeruput teh hangat. "Mana sarapan?" tanya Bu Lastri dengan nada tinggi, masih dengan kebiasaannya memerintah. Nadia melirik sekilas. "Ibu lapar?" "Tentu saja," sahut Bu Lastri kesal. "Kalau begitu, ibu bisa memasak sendiri," jawab Nadia santai. Bu Lastri terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Biasanya kamu yang masak," protesnya. Nadia menatapnya dengan tatapan tenang. "Ibu lupa, selama ini saya selalu diberi makanan sisa. Jadi, saya pikir lebih baik ibu juga merasakan bagaimana rasanya mencari makanan sendiri." Pak Suryo yang duduk di samping Nadia hanya tersenyum kecil, sementara Raka yang baru keluar dari kamar ikut menyaksikan kejadian itu. Bu Lastri mendengus, lalu berjalan ke dapur. Namun, begitu membuka lemari makanan, ia terkejut. Tidak ada bahan makanan yang tersisa. "Mana semua bahan makanan?" tanyanya panik. Nadia kembali menyesap tehnya. "Oh, saya lupa bilang, mulai sekarang semua bahan makanan saya beli untuk keperluan saya sendiri. Kalau ibu ingin makan, ibu bisa belanja sendiri di pasar." Bu Lastri menatap Nadia dengan marah. "Kamu sengaja melakukan ini padaku." Nadia tersenyum tipis. "Saya hanya ingin ibu belajar mandiri, seperti yang ibu selalu tekankan kepada saya selama ini." Raka menahan tawa kecil, sementara Pak Suryo hanya mengangguk pelan, seolah setuju dengan keputusan Nadia. Akhirnya, dengan wajah kesal, Bu Lastri mengambil tasnya dan berjalan keluar rumah untuk pergi ke pasar sendiri. Sesuatu yang belum pernah ia lakukan selama bertahun-tahun. Beberapa hari berlalu, dan Bu Lastri semakin merasakan kesulitan. Ia harus mencuci pakaiannya sendiri, memasak makanannya sendiri, dan bahkan membersihkan rumah tanpa bantuan Nadia. Awalnya, ia mencoba bertahan dengan egonya. Namun, semakin hari, ia mulai menyadari sesuatu. Saat ia duduk di ruang tamu dengan tubuh lelah, matanya tak sengaja melihat Nadia yang sedang berbincang akrab dengan Pak Suryo dan Raka. Nadia kini tampak lebih bahagia. Ia tidak lagi terlihat lelah seperti sebelumnya. Justru, ia terlihat lebih bersinar dan lebih dihargai oleh keluarga. Selain Bu Lastri, perasaan aneh mulai menggelayuti hati Bu Lastri. Ada sesuatu yang selama ini tidak pernah ia sadari. Apakah aku benar-benar selama ini sudah terlalu kejam padanya? Ia mengingat bagaimana selama ini ia selalu menganggap Nadia tidak berharga hanya karena status sosialnya. Bagaimana ia selalu memandangnya rendah tanpa pernah mencoba mengenalnya lebih dalam. Dan sekarang, setelah tahu siapa Nadia sebenarnya, barulah ia merasa takut kehilangan. Suatu sore, ketika Nadia sedang duduk di halaman belakang, Bu Lastri menghampirinya dengan ragu. "Nadia," panggilnya pelan. Nadia menoleh, tetapi ekspresinya tetap datar. "Ada apa, Bu?" Bu Lastri menggigit bibirnya, seolah kesulitan mencari kata-kata. Aku ingin minta maaf." Nadia terdiam sejenak, menatap wajah wanita yang selama ini selalu merendahkannya. "Apa ibu benar-benar menyesal? Atau hanya karena tahu siapa saya sebenarnya?" tanyanya pelan, tetapi menusuk. Bu Lastri tertegun. Ia tidak bisa menyangkal bahwa awalnya rasa takut kehilangan Nadia lebih karena statusnya yang ternyata kaya. Namun, setelah beberapa hari merasakan bagaimana beratnya hidup tanpa bantuan Nadia, ia mulai menyadari bahwa sebenarnya menantunya itu
adalah orang yang sangat baik. Aku benar-benar menyesal, Nadia, kata Bu Lastri akhirnya. Aku sadar, aku terlalu egois dan terlalu menilai orang dari luarnya saja. Aku tidak pernah mencoba memahami perasaanmu. Aku terlalu keras kepala untuk mengakui bahwa kamu adalah bagian dari keluarga ini. Mata Nadia berkaca-kaca. Ia tidak pernah berharap akan mendengar permintaan maaf dari Bu Lastri. Namun, ia juga tahu bahwa tidak mudah bagi seseorang seperti ibu mertuanya untuk mengakui kesalahan. Dengan napas panjang, Nadia akhirnya berkata, "Saya tidak bisa langsung melupakan semua yang terjadi, Bu. Tapi kalau ibu benar-benar ingin berubah, saya akan berusaha menerimanya." Mata Bu Lastri ikut berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan. "Aku janji, Nadia, aku akan berubah." Nadia tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ibu mertuanya benar-benar tulus. Dan mungkin ini adalah awal dari hubungan yang lebih baik di antara mereka. Beberapa bulan berlalu, hubungan Nadia dan Bu Lastri perlahan membaik. Meski awalnya sulit, Bu Lastri benar-benar berusaha memperbaiki sikapnya. Ia mulai memperlakukan Nadia dengan lebih baik. Tidak lagi meremehkannya. Bahkan, mulai menganggapnya seperti anak sendiri. Suatu pagi, saat sarapan bersama, Bu Lastri menyajikan makanan hangat untuk Nadia. "Nadia, ayo makan, ibu sudah masak untukmu," katanya dengan senyum tulus. Nadia menatapnya sejenak, lalu tersenyum. Ia mengambil 1 sendok makanan dan mencicipinya. "Ibu masakannya enak," ujar Nadia pelan. Bu Lastri terharu. Matanya sedikit berkaca-kaca. Ia tahu, ini adalah tanda bahwa Nadia benar-benar telah memaafkannya. Raka tersenyum bangga melihat perubahan di keluarganya, sementara Pak Suryo hanya mengangguk puas. Kini, Nadia tidak lagi dianggap rendah. Ia bukan menantu yang hanya menerima makanan sisa, melainkan bagian berharga dalam keluarga ini. Dan yang terpenting, ia akhirnya mendapatkan kebahagiaan yang selama ini ia perjuangkan. Semoga dengan adanya kisah yang saya bagikan dapat memberikan pelajaran bagi kita semua dan menginspirasi agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa klik tombol like, tulis di kolom komentar di kota mana kalian tinggal, bagikan kepada temanmu jika ini bermanfaat, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.